Nah, yaudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Fajar dengan NIM 18114998823. Ingin menjelaskan tentang sistem operasi. Manajemen proses. Proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi. Sedangkan program adalah kumpulan instruksi yang ditulis ke dalam bahasa yang dimengerti sistem operasi. Sebuah proses membutuhkan sejumlah sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU time, alamat memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat MK. Sistem operasi mengalokasikan sumber daya tersebut saat proses itu diciptakan atau sedang dijalankan. Ketika proses tersebut berhenti dijalankan, sistem operasi akan mengambil kembali semua sumber daya agar bisa digunakan kembali oleh proses lainnya. Manajemen memori utama. Sistem operasi memiliki tugas untuk mengatur bagian memori yang sedang digunakan dan mengalokasikan jumlah dan alamat memori yang diperlukan, baik itu program yang akan berjalan maupun untuk sistem operasi itu sendiri. Tujuan dari manajemen memori utama adalah agar utilitas CPU meningkat dan untuk meningkatkan efisiensi pemakaian memori. Memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan atau bahkan jutaan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data yang akses datanya digunakan oleh CPU dan perangkat MK. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang bersifat volatile atau tidak permanen, yaitu data akan hilang kalau komputer dimatikan. Di sini ada task dan proses. Menurut Silberschatz adalah suatu proses adalah lebih dari sebuah kode program yang terkadang disebut text section. Proses juga mencakup program counter, yaitu sebuah stack untuk menyimpan alamat dari instruksi yang akan dieksekusi selanjutnya, dan register. Menurut Tannenbaum adalah suatu proses adalah sebuah program yang dieksekusi yang mencakup program counter, register, dan variabel di dalamnya. Definisi proses, jenis tugas atau proses bergantung kepada jenis program, yaitu tugas atau proses sistem dan tugas atau proses aplikasi. Proses adalah berisi instruksi, data, program counter, register, pemroses, stack data, alamat pengirim, dan variabel pendukung lainnya. Program yang sedang dieksekusi. Proses adalah unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya dan dijadwalkan oleh sistem operasi. Tugas atau proses sistem berasal dari program sistem. Mereka datang dari sistem bahasa, sistem utilitas, dan sistem operasi. Tugas atau proses aplikasi berasal dari aplikasi. Proses aplikasi memerlukan dua macam sumber daya. Pada suatu saat proses itu memerlukan prosesor, dan pada saat berikutnya memerlukan alat peripheral atau sebaliknya. Task dan prosesor scheduling. Status proses terhadap prosesor atau CPU. Status proses menurut Tannenbaum. Running pada saat menggunakan CPU pada suatu waktu. Ready, proses diberhentikan sementara karena menunggu proses lain untuk dieksekusi. Block, tidak dijalankan sampai event dari luar yang berhubungan dengan proses tersebut terjadi lagi. Status proses menurut Silberschatz. New, status yang dimiliki pada saat proses baru saja dibuat. Running, status yang dimiliki pada saat instruksi dari sebuah proses dieksekusi. Waiting, status yang dimiliki pada saat proses menunggu suatu event, contohnya proses I.O. Ready, status yang dimiliki pada saat proses siap untuk dieksekusi oleh prosesor. Terminated, status yang dimiliki pada saat proses telah selesai dieksekusi. Penjadwalan prosesor. Apa itu penjadwalan prosesor? Penjadwalan merupakan sekumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di suatu
di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang sering dilakukan di sistem komputer, bertujuan untuk memutuskan proses mana yang harus berjalan dan kapan serta berapa lama waktu yang diperlukan. Terdapat 3 tipe penjadwalan pada sistem operasi yang kompleks. Penjadwalan jangka pendek atau short term schedule bertugas menjadwalkan alokasi pemroses di antara proses-proses ready di memori utama dan sasarannya memaksimumkan kinerja untuk memenuhi satu kumpulan kriteria. Penjadwalan jangka menengah bertugas menangani proses-proses sweeping, mengendalikan transisi dari suspend to ready proses-proses sweeping. Sweeping adalah pemindahan proses yang tertunda dari memori utama ke memori sekunder. Penjadwalan jangka panjang bertugas terhadap antrian batch dengan sasaran memberi keseimbangan job-job campuran. Strategi penjadwalan. Terdapat 2 strategi penjadwalan. Yang pertama, penjadwalan non-preemptif. Apabila suatu proses telah diberi jatah, maka tidak dapat diambil alih proses lain sampai proses tersebut selesai. Dan yang kedua ada penjadwalan preemptive. Proses lain dapat mengambil alih jatah waktu proses lain. Ini sangat berguna pada sistem di mana proses memerlukan tanggapan dari pemroses lebih cepat. Misalnya pada sistem waktu nyata, kehilangan interupsi dapat berakibat fatal, atau pada sistem interaktif time sharing, penjadwalan preemptif untuk menjamin waktu tanggap yang memadai. Penanganan error handling. Error handling merupakan suatu sistem penanganan error oleh komputer terhadap kesalahan yang dilakukan oleh pengguna, baik dari tingkat pemula hingga ke expert. Tipe-tipe kesalahan user. Mistake terjadi saat user berpikir bahwa sudah melakukan sesuatu hal yang benar, namun sebenarnya membuat suatu kesalahan. Contoh, membuka file yang non-exist, salah memasukkan nilai atau memasukkan angka yang tidak diperbolehkan, salah mengartikan ikon atau menu. Slip terjadi saat user melakukan kesalahan di luar kehendaknya. Contoh, kesalahan pengetikan, salah mengklik menu yang dipilih, lupa memasukkan data dari suatu file yang membutuhkan nilai. Bentuk error handling. Error prevention bertujuan meminimasi kesalahan user agar tidak terjadi error yang lebih fatal pada suatu sistem atau software. Contoh, penggunaan simbol-simbol untuk menghindari perintah menu yang terkadang membingungkan, memunculkan error message jika terjadi kesalahan untuk menghindari kesalahan yang lebih fatal. Error recovery bertujuan bagaimana suatu sistem atau software melakukan koreksi jika sudah terlanjur terjadi kesalahan, baik yang serius maupun kesalahan lainnya. Contoh, adanya sistem undo dan cancel. Penggunaan bahasa dalam menciptakan error handling. Hindari kata frase seperti illegal, error, bad, dan lain-lain, karena hal ini dapat menyebabkan user berpandangan bahwa dirinya bodoh. Hindari kata-kata yang menyalahkan user. Gunakan bahasa yang mudah dimengerti. Hindari kalimat imperatif atau perintah. Tujuannya agar user memiliki kesan sistem ini siap menyediakan apa yang user butuhkan. Contoh kalimat enter data now dapat diganti menjadi can accept data when you ready. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.